Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, kita melihat Tuhan kita digambarkan sebagai seorang guru yang luar biasa bagi manusia. Pertama, Kristus adalah seorang guru bagi orang banyak yang hatinya telah dibukakan untuk menerima pengajarannya melalui mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Dia juga secara lebih halus ditampilkan sebagai guru bagi Santo Petrus yang kemudian dipilihnya untuk memimpin gerejanya. Pelajaran pertamanya kepada Petrus, selain yang Petrus dengar dari Yesus berkhotbah dari perahunya, adalah pesan yang sangat pribadi tentang nilainya di mata Kristus. Yesus memberikan mujizat hanya untuk Petrus, bukan untuk menyembuhkannya dari suatu penyakit, tetapi untuk menunjukkan kasih Kristus kepadanya. Dia berbicara dengan lantang melalui tindakannya menangkap ikan yang ajaib, baik dalam keadaan kekurangan maupun berkelimpahan, sehat maupun sakit. Apakah kita dapat melihat pelajaran Tuhan bagi kita dalam hidup kita? Apakah kita terbuka terhadap pelajaran-pelajaran kasih-Nya? Saudara-saudari, Tuhan kita menerapkan sebuah rencana pelajaran yang lebih dalam dengan Petrus untuk mempersiapkannya bagi misi besarnya sebagai paus pertama. Petrus harus bergerak ke tingkat yang lebih supernatural jika Yesus ingin mempercayakan kunci-kunci kerajaan surga kepadanya. Untuk menguji kemurahan hatinya, Kristus memerintahkan Petrus naik ke perahu untuk mengajar orang banyak yang berkumpul di pantai. Kemudian Yesus menuntun Petrus untuk melakukan sebuah perbuatan iman. Dia memintanya untuk pergi ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya pada saat yang tidak tepat untuk menangkap ikan. Jika Petrus menjawab panggilan Allah untuk menjadi penjala manusia, ia harus bergantung pada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita. Hanya dengan kasih karunia Kristus, Allah dapat menebus apa yang secara manusiawi tampaknya tidak dapat diselamatkan. Saudara-saudari, belas kasih adalah metode pengajaran ilahi Allah. Dengan menunjukkan belas kasih kepada orang-orang berdosa, Kristus mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Niat Petrus ditemukan dan dinyatakan dalam pengakuannya di pantai.
Petrus mengakui kurang imannya meskipun ia telah taat pada perintah Tuhan kita untuk membuang jala ke laut. Tuhan kita mengajarkan Petrus sebuah pelajaran yang luar biasa ketika dia memberkati iman Petrus yang lemah dan sedikit dengan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Saudara-saudari, apakah iman kita kepada Tuhan terlihat dalam tindakan kita? Apakah kita bersedia untuk merespon dengan murah hati terhadap pekerjaan penginjilan baru? Apakah kita selalu setia dalam persahabatan dengan Tuhan, tulus dalam iman kita, dan tekun dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama yang membutuhkan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu